Maka terus kalau kita pengen ngukur ibadah kita, hijrah kita, sholat kita pakai duit, ibarat gini lah, kita pengen ngukur suhu air di botol ini. Ngukur suhu pakai apa bendanya? Termometer, ya. Kita pengen ngukur suhu air di botol ini, bukannya dicelupin termometer, malah dicelupin penggaris. Dapat nggak berapa? Enggak. Karena kenapa? Nggak nyambung, dah bukan itu alat ukurnya. Terus kita coba ngukur-ngukur, ya mana nih udah al-waqiah tiap subuh, sedekah tiap subuh, udah gitu sholat duha nggak pernah bolong, mana kok belum jadi yang paling kaya di TDA misalkan, ya, misalkan, udah salah ngukurnya soalnya. Sedangkan kalau kita bicaranya tentang dunia, ya, punten, kita kutip beberapa hadis. Ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah bawa ghanimah dari hasil peperangan, harta rampasan perang. Oh, itu masyarakat di zaman itu hijau istilahnya matanya. Dan Rasulullah persilakan. Ya, nggak apa-apa kalau itu menyenangkan kalian. Ya, dan memang benar-benar dibagikan. Tapi kan Rasul ngingetin, yang aku khawatirkan itu, aku tuh nggak khawatir kalian jatuh kepada kemiskinan. Tapi aku khawatir jika dunia dibuka selebar-lebarnya di hadapan kalian, lalu kalian memperebutkannya sebagaimana orang-orang terdahulu, dan kalian hancur juga sebagaimana orang-orang terdahulu memperebutkannya. Puntenlah, lebih gampang sujud kapan sih? Pas lagi nggak punya duit atau pas lagi banyak duit? Nah, duit ya. Tapi pengen dibikin nggak punya duit dulu kalian semua? Kan nggak pengen juga ya. Ya sok atuh, jangan dibikin ada goyang dulu masalahnya baru sujudnya tambah banyak. Ya. Hadis yang lain, contoh Khamaqah dikisahkan Rasulullah sedang jalan dengan para sahabat, di tengah jalan nemu bangkai anak kambing cacat. Nggak ada dagingan, cacat deh. Udah jadi bangke, bau ya. Tapi diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, itu hidup juga kami nggak mau. Rasulnya malah menjawab, ketahuilah di hadapan Rob kalian, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada ini. Picin, buang ya. Hadis yang lain, Al-Qamaqah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, jika di hadapan Allah, dunia dan seluruh isinya di hadapan Allah ini setara dengan sebelah sayap nyamuk, atau ada yang nyebutnya lalat, maka Allah tidak akan sudi memberi minum seorang kafir segelas air pun. Kok tolong perjelas, maksudnya gini, bayanginnya gini ya, saking dunia dan seluruh isinya di hadapan Allah itu nothing, gak ada apa-apanya, saking bahkan dengan sebelah sayap nyamuk aja dunia dan seluruh isinya nih, harta, istana, semua mobil mewah, dibandingin sama sebelah sayap nyamuk bagi Allah nih nggak lebih berharga. Makanya coba lihat, mau kamu nggak sholat sekalipun juga tetap aja yang Allah jadiin konglomerat. Ya, orang-orang kaya misalkan di Amerika gitu ya, apa muslim enggak kan, nggak pada muslim. Tapi ya entah dia konglomerat, ya entah dia artis, entah dia main film, ada yang tajirnya mulintir bu, benar-benar itu, ya pemain bola dan lain-lain. Karena kalau misalkan setara aja, jangankan kamu dikasih harta, segelas air putih aja Allah nggak akan sudi ngasihnya kepada kamu. Tapi saking tadi, karena dunia mah dah nggak ada artinya di hadapan Allah, kasok mangga tuh ya, nih duit ya. Yang repot kalau kita menganggap-anggap bahwa kemuliaan tuh datangnya dari situ ya. Padahal gitu dititipin sebentar. Nah kita ibarat gini bu ya, ibu nyapu rumah nih, nyapu, ada debunya nih, buang dong ke depan rumah. Nyampe depan rumah tetangga lewat, bu, debu sampah ya? Iya, boleh nggak saya minta? Kasih jangan bu. Mah enggak nah kalau emang saya sayang sama debunya juga nggak akan saya buang. Justru kan karena ada emang sampah, nggak ada artinya bagi saya, makanya saya buang ke depan. Coba nggak ada kan orang pas antingnya, gelangnya disapuin buang ke depan, nggak ada kan. Tapi karena ya udah ada debu yang ada di kolong sofa ya, karpet dikebahin keluar, itunya tuh debunya disapuin ke depan, diminta enggak Nah coba sok, bahkan guru kami ngingetin, kenapa Allah milih diksinya, katanya bukan debu tapi sayap nyamuk.
Karena ada punten, debu dikumpul satu truk, dijual sama tukang bangunan, Pak, jadi pasir. Kesiknya. Tapi kalau sayap nyamuk dikumpul satu truk, jadi naon? Jadi bala, ya, diberantakan. Maka, ya saking segitu nggak ada harganya. Makanya sok mah nggak dibagiin. Terus kita sekali lagi ngukur, ya Allah saya udah duha, ya Allah saya udah sedekah. Sampai dulu dibikin parodi ya, acara kayak Ramadan gitu, namanya Bang Madit, orang terlanjur kaya. Dia setiap kali sedekah dicatat bukunya, sedekah 10.000 berarti harus Allah kalikan 700.000. Oh berarti Allah utang ke saya 700.000 kan gitu ya. Sampai diparodiin ya. Kita ngukur-ukur ya Allah, Masya Allah ya. Udah sedekah, udah berbuat baik, udah beramal, ya Allah udah sholat, mana saya belum kaya juga, asli ya. Ada orang yang kalau punten kalau sampai ada orang yang segitu ngoyoknya pengen jadi kaya, demi Allah alasannya satu kan, salah satu alasannya apa itu? Karena belum pernah kaya gitu. Iya, makanya ada istilah OKB, tahu bu OKB? Orang kaya blow on. Iya bu, karena belum pernah aja, beneran. Nih, Bismillah ya. Ini kalau di sini memang Bismillah Allah udah titipkan yang namanya duit udah sekian lama. Mungkin di awal-awal agak ini nyobain mana sih restoran paling mahal se-Jawa Barat kalau perlu ya. Begitu dia cobain, naon kurang asin. Dia bawa bon cabai sendiri atau mendingan masak di rumah. Kalau pengen bumbuin sendiri mah, ya. Tapi setelah akhirnya dia coba semua restoran se-Jawa Barat, kalau perlu seplanet bumi, lama-lama aja sadar tempe bacem sama daging steak wagyu tenderloin import ada bedanya 5 cm betul. Di sini doang. Coba udah ketelan, emang rasanya sama? Rasanya beda? Sama. Apa yang benar-benar sama? Keluarnya sama-sama bau ya. Enggak ada, ini kenapa makanan mahal gini pak? Oh iya nanti keluarnya wangi. Enggak, asli tetap bau ya. Jadi ya kok terus jadi gimana kita resign semua jadi pengusaha? Ya enggak. Dan sahabat Nabi diingetin tentang akhirat melulu juga malah tambah kaya kok. Tapi dah tadi kan tujuan kayaknya temeh naon biar apa? Nah, kalau sekedar tadi cuman pengen kaya-kayaan mah kita masih kalah jauh dari Firaun, masih kalah jauh dari Raja Namrud ya, masih kalah jauh bisa jadi dari Abu Jahal juga. Jadi ya tapi sekalinya pakai tadi tujuannya kapan jadi kebaikan, jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kaleng dipakein plastik, dipakein kaca, dipakein karet. Tapi kalau kita menganggap mulia itu datangnya dari mobil itu, ya pasti capek. Udah punya mobilnya sama, dielek lagi ku batur, ganti dong peleknya. Ini juga saya kurang ngerti ya. Karena ada aslinya yang menikmati pelek yang di luar, yang di dalam mah jarang ngelihat peleknya, cuman kebagian nyicil weh. Kecuali nyetirnya sambil dipangku peleknya, udah berat ya. Capek. Mobil pun masih sebetulnya mobil mahal sama mobil murah saya masih ngerti ya. Mobil mahal memang larinya lebih kencang daripada yang murah. Tapi kadang kalau kita pikir lagi, jam tangan misalkan di Pasar Anyar ada jam tangan 35.000, di Bundaran HI Plaza Indonesia ada jam tangan 5 miliar. Kalau jam tangan sama mobil dibandingin, mobil larinya lebih cepat. Jam tangan, emang jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah? Nggak sama ya. Pak, jam tangan Bapak 5 miliar ya Pak? Oh, apa kelebihannya Pak? Oh, ini bersatu jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak berarti Pak ya. Masih dipakai ya. Saya gitu orang mah lucu ya. Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta sama bau kaki ya. Lebih capek ya, cuman tapi ngurus-ngurusnya. Makanya udahlah bismillah. Ini alhamdulillah kumpulnya di sini, mudah-mudahan sama-sama ngejar ridhonya Allah. Karena kalau masih selagi ngejarnya ridho makhluk, luar biasa pegelnya. Contoh, pengen selalu kelihatan langsing, setiap kali foto tahan nafas, capek tidak bu? Ada yang gitu tidak? Insya Allah ya. Begitu lihat fotonya, kenapa wajah saya biru sendiri? Iya kan ngap ya.
nahan napas. Ibu tahu ternyata apa perempuan itu punya benda yang namanya korset, tahu? Nyaman gak sih dipakainya? Oh demi, tapi ya hilang sih, Masya Allah. Udah gitu kadang orang muji teh ada maunya lagi. Nyadar nggak? Contoh ya, saya tuh nanya kayak gini, Bu, Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Tapi palsu. Kok maksudnya naon? Maksudnya gini, Bu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Contoh, kumpul kayak gini, ada salah seorang kawan ibu berkata, Ibu, kok setiap hari tambah muda terus sih? Menurut ibu asli Bu ucapan kayak gitu? Mendingan tanya langsung, kamu mau minjem duit berapa teh? Ya. Tapi di toilet kita suka percaya pas sendirian ngaca. Iya juga ya. Enggak. Dulu ibu lucu kalau pakai seragam SMA. Sekarang ibu pakai lagi seragamnya, kan tambah lucu Bu ya. Nah, udahlah ya. Bismillah. Ya kalau bentuknya kritik, saran yang membangun, mangga. Tapi kadang ya omongan orang mah dicaci, monyong kamu, mulut kita nggak langsung mancung, kieu we, aman. Malah yang harus majuin bibir kan yang nyebut kata monyong, betul? Karena setahu saya sulit nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Tes. Susah ya. Dipuji juga tidak langsung menjadi, ibu awet muda, pas cek KTP, iya umur saya ngurang loh, enggak juga ya. Tetap aja segitu. Dah bismillah. Mulia adanya pada ketakwaan. Judulnya, setiap kali kita nerima sesuatu, yang mesti kita pikirin bukan aku suka atau tidak, tapi gimana caranya kejadian ini bikin aku tambah dekat sama Allah. Udah selesai. Kalau yang dipikirin itu terus, bismillah insya Allah. Nah, kalau yang dipikirinnya selalu bahagianya masih yang aku suka, ya kan masalahnya kata siapa yang aku suka teh baik terus. Anak-anak juga sukanya permen, tapi pas sudah sakit gigi diambil permennya sama si mama. Terus gimana anak kecil? Ngambek, mama koret. Beli gelang emas aja bisa. Giliran permen masa nggak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD misalkan. Ya kan masih kecil ya. Tetangga lewat, ibu kan kaya, kok permen aja nggak dibeliin ke anak ibu? Ibu nggak ngasih permen ke anak ibu yang sakit gigi karena benci atau sayang? Sayang ya. Kalau nggak sayang, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis, silakan nak, silakan. Itu nggak sayang ya. Tapi udah justru sayang ya, jadi ditahan. Terus kadang kita malah kayak anak-anak di hadapan Allah. Ya Allah, mana nih? Saya udah sedekah, saya udah sholat, saya udah ini, kok belum dikabul juga? Kan belum tentu jadi belum tentu jadi pertolongan. Ya bisa jadi kita kayak tadi ya, minta permen padahal permen itu nggak baik buat si anak. Bisa jadi kita minta kaya, tujuan kayanya salah, dan Allah tahu ini orang kaya ngaco, mendingan tahan sekalian. Ya. Kitanya aja yang di hatinya kayak gitu ya. Makanya punten, contoh anak-anak sama kita yang udah dewasa, lebih mudah bahagia siapa? Anak-anak atau orang dewasa? Karena padahal pengetahuan bapak ibu sama pengetahuan anak-anak banyakkan orang dewasa atau anak-anak? Dewasa. Uang bapak-bapak sama ibu-ibu banyakkan uang kalian atau uang anak-anak? Orang dewasa, kecuali Rafathar sama Cipung ya, mereka agak beda ya. Kita uang lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, kenapa lebih sulit bahagia dibanding anak-anak? Ya sederhana ya, di hati anak-anak belum punya pesaing Allah. Meskipun mereka juga nggak ngerti fikih ibadah tuh kayak gimana. Kita makin gede, ada pesaing Allah di hati. Gini ya rasanya jadi orang kaya, gini ya rasanya viral, gini ya rasanya punya jabatan. Itu jadi pesaing Allah di hati. Sampai makanya ada orang yang kalau misalkan punten baru gajian ngambek, percuma saya gajian 20 juta sebulan, saya mah lebih baru bahagianya nanti kalau mobilnya sebanyak dia, kalau udah viral kayak dia, kalau rumahnya sebesar dia. Kenapa jadi ada syaratnya terlalu banyak? Bapak lahir nggak langsung segede gini kan Pak? Ibu pernah orok Bu? Nah ya, berarti kan kita sendiri pernah jadi manusia yang paling berbahagia, mudah bahagia. Kitanya aja naruh pesaing Allah di hati ya, jadi makin sulit bahagianya. Jadi ya udah, bismillah ya. Bu
Boleh tanya nggak? Boleh. Ibu-ibu tuh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali? Sekali kok, sekali. Enggak, tapi minimal 2 kali. Belum kan timernya, ya nggak? Win, ya. Misal ya Bu ya, misal Ibu foto 10 orang. Foto 10 orang. Yang 9 udah cantik. Tapi Ibu merem sendiri, ulang nggak? Ulang, jujur. Makasih Ibu. Ya, alhamdulillah. Saya mah suka kasihan sama yang moto nih si A. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana tuh? Licik sih tuh. Ketawa si A ya. Yang makan banyak Ibu, kenapa saya yang diomelin? Ya. Oke, diulang, kamera sama, orang sama. Tapi sekarang ternyata kondisi berubah. Yang 9 merem, Ibu cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Ini jujur sih Ibu teh, Masya Allah ya. Punten ya, kita jalan-jalan, foto-foto, wajar, nggak apa-apa. Tapi kadang begitu nyampe rumah, begitu cek galeri kan ternyata jumlah foto ada 276. Diposting semua nggak Bu? Hapusin dulu dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Hah? Yang dihapus yang ibunya jelek. Padahal yang pas ibunya jelek teman ibu lagi cantik-cantiknya loh itu. Nah itulah dia ya, Insya Allah. Apa Bu ya, punten iklan sedikit, intermezzo. Tapi ya dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Dan laki-laki mah nggak bisa hamil ya. Bahkan kalau ada yang lakinya, suaminya soleh, ada kisah anak-anaknya belum tentu soleh. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau sudah ibunya yang soleha, kalau kita lihat beberapa contoh sejarah, istrinya Imron, Hana, soleha. Anaknya Maryam, soleha. Maryamnya soleha, anaknya Nabi, nggak cuma soleh lagi. Nabi Isa alaihissalam. Khadijah radhiyallahu anha soleha, anaknya Fatimahnya luar biasa soleha. Fatimahnya soleha, anak-anaknya luar biasa, Hasan Husain ya. Bismillah. Orang bilang katanya kalau laki-laki potensi paling sakitnya patah tulang secara fisik. Tapi kalau perempuan kan melahirkan katanya ya. Pernah ngobrol sama orang medis, katanya melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi ya mungkin laki-laki kita nggak akan kuat kayaknya disuruh ngelahirin Bapak. Tapi Masya Allah luar biasa wanita. Orang-orang kuat ya. Saking kuatnya makanya setiap saya perhatikan film-film azab kok pemeran utamanya perempuan semua. Ya Bu ya, udah naik, diturunin lagi. Udah bismillah, yang penting mulianya di sisi Allah bukan di sisi makhluk, tenang aja. Semoga Allah ridhoi, berkahi semua bisnisnya, semua usahanya. Tapi tadi ya, berkah dan tujuan utamanya ya Allah, bukan nominal bertambah dan lain-lain. Dah efek samping lah, bismillah. Ada nggak orang yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba jadi kaya? Ada juga kalau dapat warisan ya. Tapi kan tadi belum tentu jadi nikmat itu warisan. Bisa jadi musibah kalau dipakai untuk yang tidak baik. Jadi patokannya tadi aja lah, yang mana yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Para sahabat kaya, tapi kan hisapnya banyak kok. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat 65. Akan ada hari di mana tangan, kaki, semua mulut kita disleting, ditutup semua. Mulut kita ditutup, yang jawab tangan kita, kaki kita dipakai untuk apa saja dan semuanya. Kok berarti jangan kaya? Enggak, silakan. Hisab itu baru mengerikan kalau misalkan jawabannya salah. Ya, dapatnya dari mana? Dari yang tidak halal, celepret, baru jadi masalah. Tapi kalau dapatnya halal dan dipakai jadi kebaikan, memang lebih lama, tapi ya akan tetap selamat. Ya, bahkan kan ingat kan Nabi memperingatkan, Al-Qamaqallah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya iri. Bahkan di sebagian riwayat disebutkannya dengki, hasad. Itu cuman boleh pada 2 tempat. Satu, orang yang Allah berikan Al-Quran atau ilmu lalu mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang-orang, juga mengamalkannya, orang yang dikasih ilmu. Dan 2, orang yang Allah berikan harta lalu dia gunakan untuk jadi kebaikan, jadi amal soleh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang kaya tapi cuma buat flexing, udah meminjam, nyewa, nipu ya dan lain-lain,
Udah gitu juga uang yang nggak dipakai buat kebaikan, oh kata Nabi nggak boleh iri sama yang gitu mah. Tapi kalau irinya sama yang jenisnya Abdurrahman tadi mah nggak, silakan ya. Jadi jangan kemakan. Dan sekarang gitu soalnya tontonannya, sampai anak-anak pun mulai terpengaruh ya. Oh, lu usah sekolah, sekarang zamannya kripto. Ajib ya, kadang ditanya kriptonya apa gitu nggak ngerti, Bitcoin dan lain-lain ya. Insya Allah mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya doa masing-masing dikumandangkan dalam hati, Allah pasti mendengar doanya. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah, yang penting doanya doa yang baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi yang semua hadir yang di sini, yang semua orang yang hadir di sini ya Allah. Jadikanlah sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tergelincir kepada sesuatu yang Kau tidak ridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami hanya ingin mengejar ridho-Mu dan ingin mengejar surga-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan para sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, anugerahkan kami hidayah ya Allah. Berikan kami petunjuk, berikan kami keinginan untuk selalu mendahulukan apa yang Kau suka, bukan yang kami suka ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Salah niatnya kami, jangan Kau buat kami memiliki posisi ini. Jangan Kau buat kami kaya, jangan Kau buat kami dikenal orang, jika malah membuat kami masuk neraka ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami, angkat tinggi derajatnya, hapus kesalahannya, terima amal solihnya, izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, juga anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Alhamdulillah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Berkahi usia kami, berkahi usaha kami, berkahi perniagaan kami, berkahi bisnis kami, berkahi rezeki yang kami dapat dari usaha kami. Berkahi itu juga jadi kebaikan bagi anak-anak kami, pasangan kami. Berkahi usia kami, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan apapun yang Kau titipkan kepada kami Kau ridhoi, Kau berkahi sehingga selalu bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tergelincir kepada maksiat ya Allah, sesuatu yang akan kami sesali ya Allah, sesuatu yang akan kami takutkan ketika pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Dan ya Allah, jangan Kau hanya kumpulkan kami di majelis ini ya Allah. Kami mohon ridhoi kami juga kelak kumpulkan kami di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kami mohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi, menjajah saudara-saudara kami ya Allah. Dan jadikan saudara kami yang Kau takdirkan harus wafat di sana, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kami iri kepada mereka ya Allah.
Kami masih sering gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah, ya Allah. Izinkan kami memiliki keimanan seperti mereka, ya Allah, agar apapun yang Kau titipkan pada kami selalu bisa jadi bekal terbaik kami, amal soleh kami untuk pulang ke hadapan-Mu, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ayah ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari bodohnya diri ini. Tolong dimaafkan, dinasehati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan, pasti seluruhnya berasal dari Allah dan mari kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.